Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Hari ini gue mau ke salah satu tempat paling bersejarah di Krakow, Polandia. Bahkan bukan hanya di Polandia, di dunia pun mengakui bahwa tempat ini sangat bersejarah guys. Tempat ini menyimpan banyak kepedihan dan penderitaan rakyat Polandia, terutama kaum Yahudi pada masa Perang Dunia Kedua. Jadi nanti mungkin kita di sana akan banyak ambil foto dan video, tapi mungkin hanya sedikit memberikan ulasan atau perkataan karena memang di sana kita nggak boleh terlalu banyak bicara dan kita memang dipandu oleh guide juga. (1939), di mana sejarah ini tidak akan pernah dilupakan oleh rakyat Polandia. Dimulainya sejarah kelam ini pada saat invasi pasukan Jerman dengan rezim Nazinya menyerang negara Polandia. Setahun berselang, saat mereka berhasil menduduki negara Polandia, terutama di daerah Krakow, Auschwitz, atau yang kita atau dengan nama aslinya Auschwitzem, tapi yang lebih kita kenal dengan Auschwitz. Tahun 1940 mereka mulai mendirikan kamp-kamp konsentrasi, di mana salah satunya adalah kamp di Auschwitz. Ribuan teriakan penderitaan, kepedihan, dan kesedihan yang dialami oleh rakyat Polandia terdengar perih menyayat hati pada saat itu. Ribuan nyawa dan ratusan bahkan jutaan jiwa terenggut dengan kejam oleh invasi pasukan Jerman. Berbagai macam eksperimen, kekejian dan kekejaman dilakukan oleh mereka, sehingga ini adalah menjadi salah satu sejarah yang tidak akan pernah terlupakan oleh rakyat Polandia, bahkan oleh seluruh dunia. Auschwitz I. Auschwitz I adalah kamp konsentrasi asli pertama yang dibangun oleh pasukan Jerman Nazi pada masa itu. Situs tersebut berfungsi sebagai pusat administrasi untuk seluruh kompleks. Bangunan-bangunan tersebut adalah barak untuk tentara Polandia sebelum jadi kamp konsentrasi. Ribuan intelektual Polandia serta tawanan perang Soviet dibunuh di sini. Arbeit macht frei adalah slogan Jerman yang berarti kerja memberi kebebasan. Kerja akan membebaskan Anda atau kerja membebaskan. Terjemahan yang lebih literal adalah pekerjaan gratis. Slogan ini terutama ditempatkan di pintu masuk ke beberapa kamp konsentrasi Nazi yang didirikan sebelum atau selama Perang Dunia Kedua. Pada saat turun dari kereta, pasukan Jerman langsung melakukan seleksi siapa saja yang terlihat kuat dan sehat untuk bekerja dan siapa saja yang tidak mampu bekerja. Anak kecil dan orang lanjut usia langsung dipilih untuk dieksekusi. Mereka datang di gerbong kereta yang sangat sempit. Ada sekitar 80 orang dalam satu gerbong dan banyak orang yang tidak kuat dan tewas dalam perjalanan menuju Auschwitz. Tentara Jerman atau yang lebih kita kenal tentara SS menyuruh bapak tua yang pegang tongkat untuk jalan ke kanan. Dengan tangan dia memutuskan siapa yang layak lanjut hidup dan siapa yang akan dikirim ke ruang gas. Setelah turun dari kereta, tentara SS langsung menyita barang-barang Yahudi yang mereka bawa ke kamp konsentrasi. Dengan kemungkinan besar mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka sebenarnya. Orang-orang Yahudi diperintahkan membawa semua barang yang dimiliki mereka untuk memulai kehidupan baru. Harta-harta mereka disimpan di dua gedung yang disebut Kanada I dan Kanada II. Mereka sebut tempat ini Kanada karena Kanada pada zaman itu adalah negara idaman banyak orang. Dengan penuh kekayaan dan banyak orang yang bermimpi tentang bisa berimigrasi ke sana.
Di objek ini kita bisa melihat peralatan dapur yang dibawa ke kamp konsentrasi oleh kaum Yahudi. Itu adalah salah satu bukti mereka tidak mengerti apa yang akan terjadi pada diri mereka sebenarnya. Kalau Anda disuruh packing untuk di tempat di mana Anda akan dieksekusi, pasti Anda tidak akan membawa alat-alat dapur kan? Ini adalah perkataan yang kita dengar dari pemandu kita saat kita berada di sana. Ada banyak sekali sepatu yang diketemukan. Di museum ada sekitar 10.000 sepatu dan perlu kita ketahui kalau ini tidak sebanding atau tidak seberapa. Mungkin hanya satu tetes air di samudra dari semua sepatu korban Auschwitz. Semua tawanan atau narapidana mendapat simbol yang dijahit di baju mereka dan semua mendapatkan perlakuan yang berbeda-beda. Selain orang Yahudi, ada orang Gipsi, pidana, politikal, atau kriminal, Jehovah's Witnesses, homoseksual, orang Soviet, dan lain-lain. Doktrin rasisme menegaskan bahwa darah adalah penanda identitas bangsa atau etnis. Rasisme termasuk antisemitisme rasial atau prasangka atau kebencian terhadap Yahudi atas dasar teori biologis yang salah. Hal ini selalu merupakan bagian integral dari sosialisme nasional Jerman atau yang kita sebut Nazisme. Nazi menganggap semua sejarah manusia sebagai sejarah perjuangan yang ditentukan secara biologis antara orang-orang dengan berbagai ras berbeda. Menurut teori ras Nazi, bangsa Jerman dan bangsa Eropa Utara lainnya adalah ras Arya yang lebih unggul. Nazi tidak dapat menemukan bukti apapun untuk teori mereka tentang perbedaan ras biologis di antara manusia. Blok 11. Blok 11 adalah nama sebuah bangunan di kamp konsentrasi Auschwitz. Blok ini terletak di kamp yang dimaksudkan untuk menghukum tahanan melalui penyiksaan. Di antara blok ke-10 dan ke-11 terdapat tembok kematian, di mana para tahanan berbaris untuk dieksekusi dengan cara dipanah. Rumah itu terdiri dari ruang penyiksaan khusus tempat berbagai eksperimen dilakukan dengan para tahanan. Beberapanya di antara lain dikunci di kamar gelap selama beberapa hari, dan beberapa dihukum dengan dibiarkan berdiri di sel atau ruang sempit. Di kamar kecil ini, para narapidana harus berdiri karena kekurangan tempat selama beberapa hari dan tanpa makanan. Disinilah percobaan pertama untuk membunuh orang dengan zat Zyklon B. Sebelum dibunuh, rambut orang Yahudi dipotong terlebih dahulu. Rambut mereka dipakai untuk membuat kain di Jerman. Dan setelah dibunuh, gigi emas dan harta-harta lainnya diambil dari mereka. Di antara lain, kulit mereka diambil untuk membuat sebuah kap lampu. Sebelum mereka disuruh masuk ke dalam ruangan gas, orang-orang ini diberitahu kalau mereka akan mendapatkan makanan atau kalau mereka akan mandi. Jadi banyak dari mereka yang bergegas untuk masuk terlebih dahulu. Mereka hanya mendapatkan kesempatan berganti baju dalam kurun waktu 1 bulan sekali atau malah lebih jarang dari itu. Setelah para tawanan masuk, tentara Jerman menutup pintu dan mulai mengeluarkan gas Zyklon B selama 15 atau 20 menit sebagai proses pembunuhannya. Di Auschwitz I, mereka bisa memasukkan 600 orang dalam waktu yang bersamaan. Proses pembunuhan ini sangat menyiksa. Di Auschwitz II, Birkenau, terdapat 3 ruangan gas beracun yang masing-masing tempat menampung 1.500 orang per ruangan gas. Kekejaman demi kekejaman terekam semua di saksi bisu sisa pembangunan dari kekejaman rejim Nazi Hitler yang dilakukan oleh pasukan Jerman. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, Jerman kalah dan tentara SS bergegas untuk membakar ruangan krematorium serta dokumen-dokumen yang menjadi bukti kekejaman mereka. Banyak sekali dari mereka yang melarikan diri dan tidak pernah divonis di pengadilan. Hanya sekitar 10% dari mereka yang dihukum atas kekejaman mereka. Ini adalah sisa bangunan dari gas chamber atau yang kita kenal dengan Holocaust, pembantaian,
dengan sadis menggunakan gas beracun. Ini adalah sisa-sisa reruntuhannya yang sengaja dihancurkan oleh pasukan Jerman agar mereka tidak ada barang bukti bahwa mereka melanggar peraturan perang. Di Atsu sendiri sekitar 1,5 juta orang yang tewas. Di seluruh proses genosida ada korban 6-11 juta jiwa yang tewas. Yang membuat sulit untuk estimasi beberapa orang korbannya adalah hanya mereka yang disuruh kerja di Auschwitz yang terdaftar di sana, atau mereka yang langsung dikirim ke jalan kematian yang tak pernah terdaftar. Dan itu sangat banyak sekali orang yang tidak kuat untuk kerja saat tiba datang di Auschwitz. Saat waktu winter atau musim dingin tiba, suhu itu bisa mencapai minus 20-15 derajat. Dan ini membuat sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Dengan hanya mengandalkan kondisi seperti ini dengan hanya menggunakan piyama tipis. Pasukan Jerman membunuh sekitar 200 orang perharinya, terutama untuk para lansia, orang cacat, dan orang-orang yang dinilai tidak mampu bekerja. Eksekusi mereka dilakukan secara langsung dengan menembak di tempat dan dengan mengumpulkan di ruang gas atau ruang chamber. Mayat-mayat mereka dikumpulkan lalu mereka membawa ke krematorium atau ruang kremasi dengan cara dibakar. Mereka membakar dan abu-abu dari mereka dibuang ke sungai atau danau. Kita minta waktunya sedikit untuk kalian like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya video kita. Semoga video kita bermanfaat dan menjadi tips-tips buat kalian bagi kalian yang ingin liburan di Eropa. Terima kasih guys.